Dan mari kita lihat apa sih yang disebut dengan kombinasi linier. Ini contohnya ya. Misalkan saya punya 4 vektor di sini ya. Oke, vektor pertama ini vektor U. Nah, vektor U ini saya tuliskan dalam bentuk 3 tupel, tapi bisa juga saya tuliskan dalam bentuk vektor ini. Ya, ini vektor U juga ini. Ya. Oke, ini vektor U. Oke, dan ini vektor V, dan ini vektor W. Ya, ini diminta untuk menunjukkan bahwa vektor W itu merupakan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Ya, dalam arti vektor W ini bisa dinyatakan sebagai penjumlahan vektor U dan vektor V yang melibatkan perkalian dengan skalar. Nah, jadi seperti ini. Ya, kita harus membuktikan bahwa W itu sama dengan ya vektor U yang dikalikan K ditambah vektor V yang dikalikan konskalar juga ya. Yang ini skalanya kita beri nama K1, ini skalanya kita beri nama K2. Mau diberi nama yang lain boleh ya. Ini A, ini B boleh. Silakan ya. Tapi jangan sampai nanti rancu dengan nama vektor gitu ya. Oke, jadi kita harus membuktikan ini namanya kombinasi linear tuh ini. Ini namanya bentuk kombinasi linear. Ya, ini vektor W merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Apa benar? Nah, mari kita lihat di sini. Ya, oke. Ya, ini vektor W, ini vektor U, ini vektor V. Yang U kita kalikan dengan K1, jadi K1, 2K1, min K1. Yang ini kita kalikan dengan K2 menjadi 6K2, 4K2, 2K2, dan kita menjumlahkan vektor, kita jumlahkan yang posisinya sama. Berarti ini K1 ditambah 6K2, ini 2K1 ditambah 4K2, ini min K1 ditambah 2K2 ini. Perhatikan. Nah, ini sama dengan ini, benar nggak? Ya berarti saya harus menemukan angka K1 dan K2 sedemikian rupa sehingga kombinasi linear ini memang benar adanya. Oke, jadi saya mempunyai sistem persamaan linear yang baru seperti ini ya, yang kita bentuk ya dari bentuk kombinasi linear ini. Oke, ini sistem persamaan linearnya. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ini kalau saya tuliskan dalam perkalian matriks, ya kan? Ini adalah matriks koefisiennya, dan ini variabelnya atau unknown-nya hanya ada 2 yang kita tidak tahu, K1 dan K2. Ya, dan ini konstanta yang ada di sebelah kanan sama dengan. Oke, nah mari kita selesaikan dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ya, ini matriks koefisien, dan ini matriks konstanta yang sebelah kanan. Eliminasi Gauss kita adalah, ya sudah, ini sudah pivot, maka saya mencari cara agar dua bilangan ini menjadi 0. Nah, ini 0 apabila saya tambahkan dengan kelipatan min 2 dari baris yang pertama. Ya, demikian juga ini. Kalau ini tinggal saya tambahkan saja dengan baris yang pertama. Ya. Kemudian ini kita dapatkan 0. Ini ya, ini saya jadikan leading one. Kemudian leading one ini saya gunakan untuk membuat angka ini 0. Ya, jadi kalau saya sudah membuat leading one ini, saya buat angka ini menjadi 0 ya. Ingat lagi saat kita melakukan eliminasi Gauss. Ya. Oke, jadi ini sama sebenarnya eliminasi Gauss ya. Kita buat echelon dulu ya, baris echelon. Oke. Perhatikan di sini ini 0,0, kita nggak bisa mendapatkan informasi apapun dari sini ya. Karena ini koefisien untuk K1, ini untuk koefisien untuk K2 ya. Baik koefisien untuk K1 maupun koefisien K2 sama-sama ada elemen pivotnya. 1 di sini ya. Sehingga baik K1 maupun K2 ya kita gunakan di eliminasi Gauss itu kan kita melakukan substitusi mundur. Ini kita tidak bisa
manfaatkan untuk apa-apa, ya kita manfaatkan di baris yang kedua. Baris yang kedua ini menunjukkan 0K1 ditambah K2 sama dengan 2. Ya, berarti langsung kita dapatkan K2 sama dengan 2. Lalu pada baris yang pertama, K1 ya, ditambah 6K2 sama dengan 9. Ya, K1 ditambah 6K2 sama dengan 9. Nah, K2-nya itu 2, jadi 1 ditambah 12 sama dengan 9. Ya, K1 ditambah 12 sama dengan 9, maka K1-nya sama dengan min 3. Oke, jadi ternyata saya bisa mencari angka skalar yang menunjukkan bahwa vektor U itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Ya. Vektor W maksudnya ya. Jadi vektor W itu merupakan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V dalam bentuk kombinasi linear seperti ini. Ya, vektor W sama dengan min 3 vektor U ditambah 2V. Nah, ini yang dimaksud dengan kombinasi linear. Sekarang, kalau vektor W aksen ya, yang ada dalam soal tadi, vektor W aksen itu ini, 4 min 1, 8. Ini vektor U, ini vektor W. Oke, kita lakukan hal yang sama ya. Kita kalikan yang U dengan skalar, kemudian yang V juga dengan skalar yang lain. Ya. Kita dapatkan hasilnya ini. Sudah kita kalikan, kan kita jumlahkan yang kita dapatkan ini. Ya. K1 ditambah 6K2, dari sini didapatkan 2K1 ditambah 4K2, dari sini didapatkan min K1 ditambah 2K2. Hasilnya ini. Nah, ini dan ini membentuk sistem persamaan linear ini. Ya, sistem persamaan linear dengan 3 persamaan, tapi hanya 2 unknown ya, 2 variabel yang dicari, K1 dan K2. Oke, ini kita cari dengan eliminasi Gauss di sini. Nah, eliminasi Gauss ini adalah matriks koefisien yang diperluas, ya, diperluas dengan matriks usaha yang ini. Ya, oke, dalam eliminasi Gauss kita akan membuat row echelon form ya. Oke, ini sudah 1, maka tinggal saya buat 0 yang di bawah ini. Nah, ini 0 kalau baris kedua saya tambahkan dengan min kelipatan min 2 dari baris yang pertama. Hasilnya ini. Ya. Jadi 2 ditambah min 2, 0. 4 ditambah min 12, min 8. Min 1 ditambah min 8, min 9. Ya. Kemudian baris yang ketiga, kita buat 0 dengan operasi baris elementer. Baris yang ketiga, saya tambahkan aja dengan baris yang pertama. Ya. Jadi min 1 ditambah 1, 0. 2 ditambah 6, 2, dan 8 ditambah 4, 12. Oke. Ya. Nah, kalau kita mau bentuk echelon form, berarti ini harus 1. Ya. Oke, harus 1. Maka ini dibagi dengan min 8, ini juga min 8, saya dapatkan baris yang kedua seperti ini. Dan ini kemudian, ya, karena ini merupakan echelon pivot, ya, 1, maka angka di bawah 1 itu harus 0. Ini saya buat menjadi 0. Ya, ini dibuat 0 dengan cara ya, ini baris yang ketiga, saya tambahkan dengan kelipatan min 8 dari baris yang kedua. Oke, ya. Kemudian jadi 8 ditambah min 8, 0. 12 ditambah min 9 itu 3. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini. Dari sini, ini adalah baris koefisien, dan ini adalah baris konstanta. Kalau dilihat di baris yang ketiga, perhatikan ya, di sini baris konstanta yang saya tuliskan ya. Ini kalau kita lihat dari baris yang ketiga, ini didapatkan K2 ya, kali 0. Kan koefisiennya 0. K2 kali 0 sama dengan 3. Nah, ini kita tidak akan pernah menemukan angka K2 ini berapa. Ya, jadi berapapun dikalikan 0 itu 0. Tidak ada yang kita pilih K berapapun, yang hasilnya adalah 3. Sehingga ini adalah sistem persamaan linear yang tidak konsisten. K2-nya tidak ada, ya. K2 tidak ada.
K1 juga tidak ada. Ya, sehingga apa? Sehingga kombinasi linear ini tidak mungkin terjadi. Ya, kita tidak akan bisa menemukan K1 maupun K2. Sehingga kita katakan di sini bahwa W aksen yang kita cari tadi itu bukan merupakan kombinasi linear dari vektor U maupun vektor V. Atau bisa juga kita katakan vektor W aksen itu bebas linear. Ya, bebas linear dari vektor U dan vektor V. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya? Nah, jadi saat kita mencari bebas linear vektor-vektor itu ya ini, ya. Jika kita buat sistem persamaan linear homogen, ya, yang kita buat ini kombinasi linear, tapi kemudian sama dengan 0, di bentuknya homogen. Jika solusinya hanya trivial saja, maka vektor-vektor tadi itu merupakan vektor yang bebas, yang linear independen, ya, bebas secara linear, gitu ya. Oke. Nah, yang contoh pasti yang merupakan himpunan bebas linear adalah vektor-vektor satuan baku. Ya, vektor satuan itu seperti ini bentuknya. Ini contoh misalkan dimensinya dimensi ini tak terhingga ya. Misalkan dimensi 3 berarti vektor satuan baku pertamanya adalah 1, 0, 0, yang kedua 0, 1, 0, yang ketiga 0, 0, 1. Nah, ketiga vektor tadi itu pasti bebas linear. Ya, jadi maksudnya salah satu vektor tidak bisa direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lain. Itu yang disebut dengan vektor yang bebas linear. Nah, mari kita lihat lagi contoh nomor 4. Misalkan ada 3 vektor V1, V2, dan V3. Ditanya apakah ketiga vektor tersebut bebas linear atau tidak? Ya, bebas linear atau tidak? Ya, berarti kita buat untuk melihat bebas linear atau tidak, ini. Nah, kita bisa mencari seperti tadi ya, jadi V1 sama dengan K1 V2 tambah K2 V3. Oke, itu baru 1 ya, tapi kita akan mencari 3 kali ya, apakah ini merupakan kombinasi linear dari 2 vektor ini, apakah V2 akan merupakan kombinasi linear dari V1 dan V3, apakah V3 merupakan kombinasi linear dari V2 dan V1 ya, berarti kita 3 kali mencari. Bisa juga kita lakukan dengan ini saja ya. Kita membuat kombinasi linear atas ketiga vektor yang kita mau cari mereka saling bebas linear atau tidak ya, yang sama dengan 0. Jadi nanti kita dapatkan sistem persamaan linear homogen. Oke, ini saya tuliskan dalam bentuk persamaan linear homogennya kan seperti ini ya. Jadi ya, ini K1 ya, ditambah 5K1, ini 5K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Nah ini ya. Kalau bingung ya nanti dibuat dalam bentuk vektor lagi dulu ya. Kemudian kita dapatkan maksudnya dalam bentuk matriks ya, matriks vektor kolom. Kita dapatkan persamaan ini. Oke. Kita dapatkan sistem persamaan linear dengan 3 variabel yang kita tidak tahu, K1, K2 dan K3 atau 3 unknown. Kemudian ini terdiri dari 3 persamaan. Ya, ini saya ambil matriks koefisiennya saja ya, karena matriks yang sebelah kanan ini kan 0. Ya. Persentase nol sebenarnya dicantumkan juga boleh ya, saat kita mencari dengan menggunakan eliminasi Gauss kan kita cantumkannya. Tapi karena 0 ya tidak perlu ya, karena 0 kan tidak berubah. Oke, ini matriks koefisien, kita mau bikin echelon barisnya ya. Oke, ini sudah 1, maka saya buat 0, angka min 2 dan 3 ini. Nah, ternyata untuk operasi yang baris kedua ya berarti baris kedua ditambah dengan 2 kali baris yang pertama. Nah, kita dapatkan ini. Yang ini ya
angka 30-nya kita dapatkan dengan baris yang ketiga ditambah dengan min 3 kali baris yang pertama, didapatkan angka ini. Perhatikan. Ya. Nah, kemudian kalau kita mau ke row echelon form, ya berarti ini kita buat menjadi 1. Jadi ini 1 dan kemudian ini 0,5 ya. Dan kemudian ini 1 pivot, ini kita nolkan ya. Kita dapatkan ternyata ketika saya membuat angka yang ini 0 dan menggunakan elemen pivot yang ini, ya bentuknya seperti ini. Perhatikan ya, ini motif official ya. Ya, yang ini elemen pivot kolom pertama, elemen pivot kolom yang kedua, ini elemen pivot kolom yang ketiga yang ternyata 0. Nah, kalau ternyata 0, berarti variabel yang bersesuaian dengan kolom ketiga ini merupakan variabel bebas. Ya, ini. Oke, jadi dari baris yang ketiga ini 0 dikalikan K3 sama dengan 0. Nah, berarti kan K3 ini bebas. Ya, berapa saja. Ya, karena berapa saja dikalikan 0 itu 0. Nah, karena K3 variabel bebas, maka kita beri parameter T. K3 sama dengan T. Lalu untuk K2, dapatkan dari baris yang kedua, ya, didapatkan K2 sama dengan min 0,5 K3. Karena K3 sudah T, maka ya K2-nya sama dengan min 0,5 T. Tapi ini harusnya ada min yang di sini ya. Oke. Nah, ya. Oke. Dan selanjutnya untuk K1 saya dapatkan dari baris yang pertama. Yang didapatkan K1 sama dengan min 5 K2 min 3 K3. K2-nya sudah dari sini. K3-nya sudah dari sini. Maka K1 juga bisa ditentukan ya nilainya min setengah. Nah, perhatikan ya, ini kan sistem persamaan linear homogen. Kalau kita mendapati solusi yang parametrik seperti ini, berarti ini solusi non trivial ya, solusi non trivial. Nah, kalau ya sistem linear yang kita bentuk tadi dari 3 vektor tadi ya, itu ada solusi non trivial, berarti apa? Berarti ketiga vektor ini tidak bebas secara linear. Ya, jadi saling tergantung secara linear. Kalau kita mau cari, kita bisa mendapatkan bahwa V1 kombinasi linear dari V2 dan V3 dan seterusnya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?